Selamat siang, Nana. Siang, Bu. Kita memulai pembelajaran kita hari ini. Tolong Anda sekalian lihat di kiri kanannya tempat duduknya apakah masih ada sampah-sampah yang berserakan. Tolong diambil ya. Karena tidak mungkin kita belajar dalam keadaan kelas kita kotor. Jadi tolong diambil ya, Anda. Dan tolong disimpan, nanti saja kalian buangnya ya setelah pelajaran saya selesai. Nah, sekarang kita masuk pada pembelajaran wadah hidangan dari buah dan sayur. Siapa tahu kenapa kita harus mempelajari materi tersebut? Ada tahu? Tidak ada yang tahu? Tidak. Nah, kenapa kita mempelajari materi tersebut? Karena kita nantinya sebagai anak tata boga yang kalian nanti akan bekerja atau membuka suatu usaha, kalian bisa mempunyai skill ketika ada acara-acara yang menggunakan. Selanjutnya kita masuk pada contoh hidangannya, yaitu seperti kemarin itu Ibu pernah pergi ke suatu restoran, Ibu lupa nama restorannya apa ya. Nah, di sana chefnya itu membuat hidangannya itu atau buahnya itu bisa diukir. Dan contohnya itu seperti Ibu lihat ada melon yang digunakan wadahnya itu sebagai tempat untuk salad, dan juga ada tomat untuk sambal, serta contohnya bisa seperti nanas itu bisa juga kita gunakan untuk salad atau sejenisnya. Nah, serta Ibu di sana juga ada melihat buah alpukat ini digunakan untuk meletakkan telur setengah matang. Jadi sebenarnya banyak fungsi dari wadah ini yang bisa kita gunakan untuk apa saja, sebagai untuk meletakkan makanan apa saja. Itu tergantung kreasi, dan kita tidak lupa pula kalau makanan itu. Dan kita tidak boleh lupa pula kalau wadah yang kita gunakan itu jangan sampai mempengaruhi makanan yang kita hidangkan. Jangan sampai makanan itu berubah rasanya. Jangan sampai makanan itu berubah rasanya. Nah, ada juga Ibu melihat sekarang ini kelapa. Kelapa bisa digunakan untuk sebagai wadah sup. Apa kalian pernah melihatnya? Atau pernah makan kelapa itu dari sup? Kelapa itu dari sup. Makan sup dari wadah kelapa. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Baiklah. Materi tadi yaitu mengenai tentang wadah. Nah, wadah di mana yaitu untuk digunakan sebagai tempat untuk meletakkan makanan. Kemudian fungsinya untuk sebagai centerpiece atau untuk menarik perhatian. Kemudian untuk meningkatkan harga jual. Kemudian untuk meningkatkan harga jual. Kemudian macam-macam wadah dari buah. Itu seperti buah melon, kemudian buah semangka. Kemudian kalau misalnya untuk sayuran, itu ada seperti tomat, timun suri, lobak, ada sejenisnya. Nah, kemudian itu, Bu. Ya, bagus kepada
Ada lagi yang ingin menambahkan dan atau menyimpulkan jawaban dari temannya? Apa ada lagi? Itu wadah yang bagus yang bisa digunakan untuk meletakkan makanan yang kalian buat itu. Jadi makanan yang kalian buat itu bisa menjadi naik harganya menjadi mahal. Jadi orang-orang yang melihat buatan kalian itu tidak, agar nanti kalian itu tidak diremehkan atau dicemoohkan orang. Kita itu sebagai anak tata boga itu jangan pernah mau diremehkan atau bahasa kampung ibu itu namanya dicemehkan ya. Jadi kita itu tidak boleh dicemehkan oleh orang-orang di sekitar kita. Kita itu harus menunjukkan bahwa kita itu bisa lebih dari mereka. Membaca materi pada minggu ini. Jadi apakah kalian ada yang membacanya di rumah? Pada wadah hidangan. Siapa? Ya, bagus. Siapa yang tahu lagi? Apa itu wadah? Sama, Bu. Sama. Kalau tentang wadah hidangan dari buah dan sayur, siapa yang tahu pengertiannya? Tidak tahu ya? Nah, Ibu akan beritahu. Wadah hidangan dari buah dan sayur adalah wadah atau tempat yang dibuat dari buah dan sayur. Nah, wadah ini biasanya tidak digunakan setiap hari. Biasanya wadah ini digunakan pada acara-acara tertentu. Siapa yang tahu acara-acara apa saja wadah buah dan sayur ini digunakan? Bu, Ya, silakan. acara pernikahan, Bu. Ya, ada lagi? Siapa yang tahu? Cara menjalang mentua, Bu. Nah, bagus. Nah, wadah ini biasanya digunakan pada acara-acara besar. Dan siapa yang tahu bagaimana contoh dari wadah buah dan sayur? Apa udah ada yang mencarinya di Google atau di YouTube? Pernah, Bu. Pernah. Sudah pernah mencobanya, mempraktekannya? Sudah pernah, Bu. Bagus. Kita itu harus menggali ilmu supaya nanti kita bisa memperdalamnya ya. Ibu ingin memberikan contoh wadah hidangan dari buah dan sayur. Jadi kalian bisa melihat silakan kalian perhatikan ya. Nah, ini kalian sudah tahu bagaimana bentuk-bentuk macam hidangan dari wadah. Nanti kita akan mempraktekannya ya. Jadi kalian silakan cari referensinya dari Google atau YouTube. Nah, siapa yang tahu apa fungsi dari wadah buah dan sayur itu? Siapa yang tahu? Silakan tunjuk tangan. Bu, Ya, silakan. tempat untuk wadah itu untuk
tempat untuk meletakkan makanan. Ya, bagus. Siapa lagi? Fungsi, siapa yang tahu fungsi utama dari wadah buah dan sayur itu? Tidak ada yang tahu? Tidak, Bu. Nah, Ibu akan beritahu. Fungsi utama dari wadah dan sayur itu adalah sebagai centerpiece atau sebagai pusat perhatian untuk hidangan makanan tersebut. Nah, disebutkan oleh teman kalian tadi itu benar. Fungsi selanjutnya yaitu mempercantik makanan, menghemat alat penyajian seperti piring dan gelas. Jadi wadah itu bisa kita gunakan untuk sebagai tempat untuk gelas atau penyajian di dalam piring. Jadi kalian tidak usah menggunakan piring lagi. Jadi kita bisa menggunakan buah atau sayur itu sebagai wadah atau tempat meletakkan makanan. Serta wadah itu bisa untuk menambah nilai jual dari harganya yang murah bisa menjadi harga yang mahal. Dan wadah itu juga memiliki fungsi untuk menambah nilai seni kulinernya. Jadi untuk mempercantik, untuk memperindah dari makanan yang kalian buat. Nah, siapa tahu apa saja alat-alat yang digunakan dalam membuat wadah hidangan dari buah dan sayur? Pisau. Ya, bagus. Apa lagi? Tusuk gigi, Bu. Ya, itu juga. Apa lagi? Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu? Carving knife. Jadi carving knife ini bisa kita gunakan untuk membuat wadah, dan juga carving knife ini juga bisa digunakan untuk mengukir buah. Jadi menggunakan carving knife ini untuk membuat wadah dan untuk membuat ukiran dari buah. Selanjutnya ada paring knife, vegetable knife, dan talenan. Serta kita juga menggunakan sarung tangan, baki, kom untuk meletakkan wadahnya nanti, dan gunting. Nah, siapa yang tahu bahan-bahan apa saja yang biasanya digunakan dalam membuat wadah hidangan dari buah dan sayur? Tidak ada yang tahu? Viva? Tidak ada? Widya? Tidak tahu? Di belakang ada yang tahu? Tidak tahu. Nah, biasanya wadah yang biasanya yang kita gunakan dalam membuat wadah hidangan dari buah dan sayur ini ada terdiri dari dua. Yang pertama itu dari sayur ada labu parang, labu kuning. Labu parang itu labu yang hijau. Selanjutnya ada timun Jepang, tomat, kacang panjang, lobak putih, dan lobak ungu. Nah, sebenarnya masih banyak bahan-bahan yang bisa kita gunakan sebagai wadah. Kalian bisa mencari dari sumber lain, ya. Ibu hanya memberikan contoh beberapa saja. Nah, selanjutnya yang dari buah, ada yang tahu? Bu, Ya, silakan. dari buah semangka, buah melon. Iya. Ya, ada yang tahu? Itu benar. Siapa lagi? Tidak ada yang tahu? Nah, jika tidak ada, Ibu akan memberitahunya ya. Wadah yang dari buah bisa dari jeruk lemon, bisa dari timun suri, dan dari belewah. Serta masih banyak buah-buah yang bisa kita gunakan sebagai wadah seperti apel dan yang lainnya bisa kalian cari ya. Nah, untuk menggunakan bahan makanan ini kita harus tahu bagaimana kriteria yang baik dari pemilihan bahan makanan. Siapa yang tahu ciri-ciri yang
makanan untuk buah. Apa ada yang tahu bagaimana ciri-cirinya buah yang baik itu digunakan dalam wadah hidangan? Ya, benar, tidak busuk. Ada lagi? Apa? Ya, betul. Apa lagi? Tidak layu. Ya, itu benar. Kalau dia busuk, tidak segar dan tidak layu, bagaimana caranya kita menggunakannya ya? Apalagi buah itu busuk, jadi tidak bisa kita gunakan untuk makanan. Tidak mungkin kita meletakkan makanan dalam wadah yang busuk ya. Nah, contoh lain ciri yaitu tidak mempengaruhi rasa hidangan itu sendiri. Jadi wadahnya itu tidak boleh mempengaruhi makanan yang kita buat itu. Jadi makanan itu rasanya tidak berubah karena tempat wadah yang kita gunakan. Nah, serta wadahnya itu bisa tahan hingga 2 jam kalau yang untuk buah ya. Nah, wadahnya itu tahan hingga 2 jam yang untuk sayur ya. Nah, kalau yang untuk buah, ada yang tahu seperti apa ciri-cirinya? Ada yang tahu? Nah, sebenarnya ciri-cirinya itu sama saja karena dia itu sama, tidak boleh layu, harus segar, bentuknya harus bagus kalau untuk buah ya. Jadi tidak mungkin bentuknya lonjong sedangkan tidak sesuai dengan makanan yang kita letakkan. Jadi dia bentuknya itu harus bagus. Nah, kalau untuk buah-buahan ini dia harus tahan hingga 12 jam. Jadi kita harus memilih buah itu yang benar-benar fresh dan bagus sehingga tidak mempengaruhi makanan. Sama dengan sayuran tadi. Nah, materi untuk hari ini sampai di sini. Apakah ada yang ingin bertanya atau yang tidak paham dengan penjelasan Ibu tadi? Ya, silakan. Kan tadi di suhu ruang yang buah-buahan atau sayuran itu kan gak selama 2 jam kan Bu? Berarti kalau misalnya dimasukin ke dalam lemari pendingin gimana Bu? Atau dalam kulkas? Ya, kalau kita letakkan di dalam kulkas itu tidak apa-apa, tapi kalau di suhu ruang maka itu akan mempengaruhi karena dia terbuka. Kalau di dalam kulkas dia kesegarannya itu akan tahan lama. Jadi ketika kita menggunakan buah-buahan itu kita harus meletakkannya di dalam kulkas supaya dia tidak cepat layu dan tidak cepat ya. Ada lagi? Ada yang kurang paham lagi? Silakan bertanya. Paham? Nah, untuk itu karena kalian sudah paham, Ibu ingin tahu siapa yang tahu tadi apa saja fungsi dari buah. Siapa yang tahu fungsi dari wadah hidangan dari buah dan sayur? Fungsi utamanya itu untuk apa tadi? Ya, benar. Untuk menarik perhatian atau sebagai centerpiece-nya untuk makanan itu. Apa? Menambah nilai jual. Iya, bagus, untuk menambah nilai jual. Siapa yang tahu lagi? Siapa tahu? Ya, sebenarnya banyak ya. Sudah dijelaskan tadi untuk menambah nilai jual, untuk sebagai apa? Ya, sebagai wadah untuk makanan, serta untuk menarik makanan itu, menambah nafsu makan atau menambah selera orang yang melihat makanan itu. Dari orang yang kurang berselera melihat wadah yang bagus dan cantik itu, maka
maka konsumen akan tertarik untuk mencobanya. Nah, seharusnya kalian ini harus lebih banyak bicara karena sekarang ini kita menggunakan kurikulum K13, di mana kurikulum K13 ini siswa harus lebih aktif dibandingkan gurunya. Jadi gurunya hanya memfasilitasi muridnya untuk ketika dia tidak tahu, kalian boleh bertanya, tetapi tidak 100% lagi gurunya menerangkan. Bagaimana caranya kita ini menggunakan K13 sedangkan kalian semua tidak bisa, sedangkan kalian semua tidak aktif dalam pembelajaran. Karena nilai utama dalam K13 ini yang dilihat adalah keaktifan kalian. Jadi ketika kalian tidak aktif, maka bagaimana ibu bisa memberikan nilai kepada kalian? Jadi ibu harap untuk pembelajaran minggu depan semua, minggu depan melihat kalian seperti ini lagi ya, diam-diam saja, ibu tidak mau. Jadi kalian itu harus berani untuk berpendapat, karena ibu tidak akan menyalahkan pendapat kalian. Ketika kalian salah, ibu tidak akan menyalahkan, malahan ibu akan memberi atau meluruskan yang mana yang benarnya ya. Ya Bu. Nah, untuk pembelajaran minggu depan kita akan praktek mengenai wadah hidangan dari buah dan sayuran ini. Jadi kepada Ananda semua, tolong dicari referensi tentang buah dan sayuran ini, wadahnya kalian mau buat seperti apa. Nanti tolong dilihat di Google atau di YouTube ya semuanya. Ya Bu. Apa kalian paham? Paham. Apakah Ananda semua sudah paham atau masih ada yang kurang? Dimengerti? Bisa bertanya? Sudah paham Bu. Nah, karena kalian sudah paham, ibu ingin memberi lembaran jawab. Ya Bu. Ya, nanti Pipa tolong temui saya di kantor ya, karena nanti saya akan memberikan tugas untuk minggu depan dan untuk Ananda semuanya nanti tugasnya dikerjakan ya. Ya baik Bu. Dan jangan lupa dikumpulkan tepat pada waktunya. Ya Bu. Ya Bu. Nah, oke, kalau kalian paham, ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.